Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang rapat keadaan sistem kuantum. Kenapa materi ini penting? Karena ketika kita ingin menentukan NS itu sebanding dengan GS kali eksponensial, ya, eksponensial minus alfa minus beta ES, ya, dimana GS ini adalah rapat keadaan kuantum. Sehingga dengan demikian otomatis secara sederhana ketika kita ingin mengetahui jumlah partikel atau jumlah keadaan energi, maka kita harus punya rapat keadaan sistem kuantum. Mengetahui rapat keadaan sistem kuantum, ya. Jadi selain itu juga sistem fisis, ya, itu bisa dalam bentuk ruang sistem fisis atau digambarkan sebagai kalau di sini itu adalah itu sistem fisis atau istilahnya apa, ya, sistem fasa, ya, sistem ruang fasa, yaitu terdiri ruang momentum dan ruang spasial, ya, bisa delta X, kalau 2 dimensi berarti delta Y, kalau 3 dimensi berarti delta Z, ya. Kalau dengan demikian nanti GS itu bisa dalam 1 dimensi, 2 dimensi, dan dalam 3 dimensi, dan nanti perumusannya otomatis pasti berbeda ketika kita melihat sistem ruang fasanya itu dalam 1, 2, atau 3 dimensi. Nah, kalau kita merujuk pada secara umum teorema-teorema fisis gitu berkaitan dengan ruang fasa, ya, yaitu terdiri dari ruang momentum dan ruang spasial gitu, atau delta X gitu. Ini nanti pada akhirnya akan merujuk pada teorema ketidakpastian Heisenberg. Kenapa? Bahwa ketidakpastian Heisenberg menyimpulkan bahwa delta P atau kemampuan kita untuk menentukan momentum, ya, itu dipengaruhi oleh kemampuan kita untuk menentukan posisi, dan itu harus lebih besar sama dengan H rate, ya. Bukan H rate, berarti H saja, ya. Itu bergantung pada H saja, yaitu H, di mana H adalah konstanta Planck. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa ruang fasa terkecil harusnya ini kan ruang fasa sebenarnya, ya, ini adalah ruang fasa delta P kali delta X, ya. Ruang fasa terdiri dari ruang momentum dan ruang spasial, itu harus minimal, ya, tidak bisa lebih kecil dari itu adalah H atau konstanta Planck, ya. Berarti itu adalah ruang fasa yang akan diisi oleh partikel, bisa itu elektron, bisa itu proton, ya, dan dia ruang fasa terkecilnya adalah H. Dengan demikian itu adalah menggambarkan tentang ruang geraknya, ruang gerak dari partikel dalam ruang fasa, ruang gerak dalam ruang fasa, ya. Oke. Bagaimana kalau misalnya untuk yang 1 dimensi? Ya, pertama ketika kita lihat dulu ruang fasa dalam secara keseluruhan, baru ini ruang fasa secara keseluruhan dalam 1 dimensi.
dalam satu dimensi, berarti ada ruang momentum dan ruang spasial, ya. Delta X, gitu ya, dimana nanti ruang fasanya dc dp, ya, itu sama dengan dx dpx, gitu ya. Ini adalah ruang fasa. Kemudian ruang fasa momentumnya kita integralkan terhadap spasial. Ketika kita integralkan spasial, maka unsur x-nya ini hanya berdasarkan panjang dari daerah satu dimensinya, ya, daerah keberadaan partikelnya atau L. Nah, ini adalah ruang fasa, di mana ruang untuk mengetahui dalam ruang fasa, ya, di ruang fasa momentum, maka akan terdapat tingkatan-tingkatan energi yang akan menggambarkan ini sebagai jumlah keadaannya, jumlah keadaan. Nah, masalahnya adalah jumlahnya berapa? Anggaplah ini adalah volume, ya, volume total. Maka volume minimumnya atau daerah terkecil yang bisa ditempati oleh si partikel itu adalah ruang fasa minimum, yaitu sebesar konstanta Planck. Berarti nanti jumlah keadaan energi, ya, jumlah keadaan persatuan, jumlah keadaan, bukan jumlah keadaan persatuan, jumlah keadaannya saja dulu, jumlah keadaan yaitu sebesar delta P ruang fasa momentum dibagi ruang fasa terkecil, yaitu sama dengan L kali dpx per H. Hasilnya nilainya ini. Kemudian sehingga nanti jumlah ruang, nah sekarang rapat keadaan ini adalah jumlah keadaannya, ya. Sedangkan yang GP ini adalah jumlah keadaan persatuan volume, jumlah keadaan persatuan volume. Maka GP dP untuk arah X itu sama dengan dN per L. L ini adalah volume sebenarnya, volume atau, ya, dalam tanda kutip ini kan L panjang, ya, tapi dalam definisi matematis kita sebut dia sebagai volume dalam satu dimensi. Nah, kemudian sekarang kita sudah dapatkan bahwa nilai GPX dPX itu sebanding dengan ini adalah dPx per H. Maka kalau kita ingin mendapatkan besaran GE epsilon DE, maka itu sebanding dengan turunan ini aja, dpx. Berarti sebenarnya sih sama dengan dpx per H, cuma kita ubah dpx nya dalam terminologi energi, dimana setengah bahwa energi itu sebanding dengan setengah P kuadrat per M, ya, atau kita bisa definisikan menjadi Px nya sendiri sama dengan akar 2 kali akar E. Maka dpx itu sama dengan akar 2 E pangkat minus setengah DE. Atau bahasa lainnya adalah, ini setengah, berarti ini kan ada setengah gini, ya, coret, jadi ini sini bawah akar, ya. Jadi dpx itu sama dengan akar M, tar dulu, 2M ini, ya. Nah, akar M per 2 kali DE per epsilon, DE per akar epsilon per akar E, energi ini bukan epsilon. Ini. Kemudian dpx ini masukin ke dalam sini, maka kita akan dapatkan besaran GE DE, yaitu rapat keadaan
keadaan kuantum satu dimensi dalam terminologi energi. GE DE sama dengan 1 per H kali akar M per 2 kali energi pangkat minus setengah DE. Nah, selain itu juga kita bisa ubah bahwa GPX dpx itu sama dengan dpx per H. Kita ubah dpx-nya dalam terminologi panjang gelombang. Gimana caranya? Bahwa momentum itu sebanding dengan H per lambda. Sehingga ketika kita uraikan, kita dapatkan bahwa G lambda D lambda sama dengan 1 per H kali H per lambda kuadrat D lambda. Sehingga habis yang tersisa adalah G lambda D lambda sebanding dengan 1 per lambda kuadrat D lambda. Dengan demikian kita bisa mengubah rapat keadaan dalam satu dimensi dalam terminologi lambda ya, atau panjang gelombang. Ya, kita lanjutkan untuk kita akan membahas tentang kita lanjutkan ke pembahasan rapat keadaan ya, rapat keadaan kuantum di 2 dimensi ya. Apa bedanya dengan 1 dimensi? Sebenarnya lebih kepada sumbu koordinatnya saja, bahwa pada saat partikel-partikel bergerak dalam ranah dimensi, maka rapat keadaannya, maka dia akan memiliki spasial, yaitu arah dx dan arah dy. Selain itu juga momentumnya itu arah dpx. Oke, kita lanjutkan ke koordinat spasial 2 dimensi, yaitu ketika benda bergerak pada arah X dan Y. Maka konsekuensinya adalah ketika partikel bergerak 2 dimensi, maka elemen ruang fasanya dibatasi pada arah X sampai X plus dx. Jadi ini adalah posisi X, kemudian sampai X plus dx, dimana ruang geraknya sebesar dx, kemudian juga Y sampai Y plus dx ya. Atau lebih jelasnya mungkin kalau kita gunakan Kartesian ya. Kalau kita gunakan Kartesian ya, ini adalah X, ini adalah X plus dx, kemudian ini adalah Y sampai Y plus dy gitu ya. Maka ruang geraknya adalah daerah sini ya. Ruang geraknya ada di daerah kotak yang kita ini ruang sebesar dx kali dy. Ini adalah luas permukaan atau volume. Dalam terminologi 2 dimensi, luas permukaan adalah volume ya. Kemudian juga dia ruang momentumnya adalah mulai dari px sampai px plus dpx, dan ruang momentum y py sampai py plus dpy gitu. Sehingga nanti ruang fasa totalnya itu adalah dp gitu ya, sama dengan dx kali dy dpx kali dpy. Nah, itu adalah ruang fasa totalnya untuk semua posisi ya gitu. Kemudian kita cari ruang geraknya, ruang momentum ya, ruang momentumnya, ruang fasa momentumnya dengan cara mengintegralkan ruang fasa total pada spasial, dimana anggaplah misalnya ruang ini lebarnya adalah Lx ya,
panjangnya adalah LX, lebarnya adalah LY gitu. Secara total. Maka ruang fasa momentumnya sebesar LX kali LY dpx kali dpy gitu. Ya. Nah, kemudian juga kita tadi sudah membahas tentang ruang fasa minimal. Ruang fasa minimal yaitu adalah sebenarnya adalah nilai terkecil dari ketidakpastian Heisenberg, yaitu dx kali dpx itu sama dengan h. Maka ada ruang fasa juga untuk arah y-nya, dy kali dpy sama dengan h. Maka ruang fasa minimalnya nanti itu adalah perkalian antara yang ini nih, hampir mirip dengan ini. Maka kalau kita lihat dari sini, maka ruang fasa minimalnya itu adalah h kuadrat. Dengan demikian, jumlah keadaan pada ruang fasa ini, ruang fasa momentum itu adalah jumlah keadaannya pada ruang fasa ini adalah ruang fasa secara total dibagi oleh ruang fasa minimum. Maka Lx kali Ly dibagi h kuadrat dikalikan lagi dengan dpx kali dpy. Ini adalah jumlah keadaan terdapat dalam elemen ruang fasa momentumnya dalam koordinat 2 dimensi. Nah, coba perhatikan bahwa kalau kita menggunakan koordinat kartesian secara murni, maka kita akan kesulitan untuk menganalisisnya. Maka cara termudah lainnya adalah kita memisalkan bahwa ruang momentum itu bentuknya adalah lingkaran. Ya, lingkaran. Ruang momentum itu bentuknya lingkaran dengan jari-jari P. Ya. Dengan kata lain, ya, sebenarnya sih ini konsep ini dasar datangnya itu dari konsep energi, bahwa energi itu sebanding dengan P kuadrat per 2M. Ya, maka energi totalnya itu sebenarnya kalau dia ada dua sumbu, ini adalah Px kuadrat tambah Py kuadrat per 2M. Sehingga nanti kalau misalnya kita buat Px kuadrat ditambah Py kuadrat sama dengan 2M kali E gitu ya. Atau ini sama dengan persamaan kuadrat, ini sama dengan P kuadrat. Ya, berarti sebenarnya P itu nanti sama dengan akar dari 2M kali energi. Jadi P di sini adalah tingkatan energi, sama aja dengan ya, titik di sini itu sebenarnya jadi satu garis yang sama di sini dengan jari-jari P itu sebenarnya satu tingkatan energi yang sama, satu garis di sini. Jadi kalau ada cincin, maka ini sebenarnya dia terdiri dari lapisan-lapisan energi, ya, lapisan-lapisan energi yang dalam satu jari-jari yang sama dia memiliki tingkatan energi yang sama. Tapi karena dia memiliki ketebalan dp, maka sebenarnya dia tersusun dari tingkatan-tingkatan energi yang berbeda. Nah, begitu abstraksinya sebenarnya. Ya. Nah, maka kita bisa lihat bahwa ruang momentum, ya, bentuk jari-jari yaitu Px kuadrat tambah Py kuadrat sama dengan P kuadrat, atau P-nya itu adalah jari-jari. Kemudian ternyata ruang momentum tersebut memiliki ketebalan dp, ya, maka akan garis yang berwarna hitam ini atau cincin yang berwarna abu-abu ini dia memiliki luas permukaan. Luasnya kita sebut sebagai luas cincin. Ya, luas cincin, di mana luas cincin tersebut secara sederhana, ya, secara matematika sederhana adalah
luas itu kan, perubahan luas itu adalah keliling kali ketebalan kan, ya. Atau konsep sebenarnya adalah panjang kali lebar. Panjangnya adalah keliling, lebarnya itu adalah ketebalan. Sehingga kelilingnya adalah 2pi kali P, ya. Ketebalannya adalah dP. Sehingga nanti luas permukaannya adalah 2pi P dP, gitu ya. Nah, dengan demikian ini kan sama dengan konsep luas permukaan sebenarnya. Ya, maaf yang ini. Jadi dpx kali dpi itu kan sebenarnya konsep juga konsep luas permukaan ya. Ini adalah dpx, ini adalah dpi, ini adalah luas permukaan yang diarsir ini, gitu. Dan sekarang dari koordinat 2 dimensi menjadi koordinat kartesian biasa menjadi koordinat lingkaran, gitu ya. Sehingga ya sama aja sebenarnya secara konsep ya. Sehingga nanti persamaan luas jumlah keadaan total dalam ruang momentum yang ini dapat diubah menjadi Lx kali Ly per h kuadrat dikalikan luas permukaan, yaitu 2pi P dP. Itu ya. Nah, sekarang berapa kerapatan persatuan volume? Ya, persatuan volumenya adalah persatuan volume spasial ya. Maka GPdP itu sama dengan dN per Lx kali Ly. Ya, sehingga nanti kita dapatkan bahwa GP rapat keadaan dalam ruang momentum, rapat keadaan dalam terminologi momentum itu adalah sama dengan 1 per h kuadrat kali 2pi P dP ya. Oke. Nah, itu adalah ruang rapat keadaan dalam terminologi momentum, dan kita tahu bahwa terminologi momentum itu sama dengan akar 2M kali E ya. Akar 2M kali akar E ya. Ya sebenarnya dari sini terminologi. Sehingga nanti kita dapatkan bahwa dP itu sebanding dengan ya, sebanding dengan akar M per 2 kali energi pangkat minus setengah kali dE. Kita masukkan ke dalam persamaan ini, persamaan yang atas sih sebenarnya, cuma kita ubah menjadi GE DE ya. Jadi dalam terminologi energi itu masukkan semua, jadi P-nya kita ganti dengan yang ini akar 2M kali E, kemudian dP itu dalam bentuk energi juga gitu, sehingga kita akan dapatkan bahwa GEDE itu sebanding dengan 1 per H kuadrat kali 2pi kali massa kali DE ya. Oke, kita dapatkan nih bahwa rapat keadaan dalam 2 dimensi dalam bentuk energi ya. Variabelnya adalah variabel energi. Nah, sekarang kita lanjut ke bagaimana kalau variabelnya adalah variabel panjang gelombang gitu ya. Dimana dalam persamaan de Broglie ya, kita sudah tahu bahwa momentum itu sebanding dengan H per lambda. Sehingga kita dapatkan bahwa dP itu sebanding dengan minus minus d lambda per lambda kuadrat. Atau lebih jelasnya secara gini, dP sebanding dengan minus H per lambda kuadrat dP sebenarnya. Kalau ingin lebih jelasnya penulisannya ya. Nah, kita tahu bahwa P itu sebanding dengan H per lambda, maka
kita masukin lagi ke persamaan yang atas ini nih. Yang ini nih. Maka G lambda D lambda itu sebanding dengan 1/H kuadrat 2V, P-nya masukin ini, H per lambda, dP-nya itu adalah minus, berarti ini jadi minus H per lambda kuadrat dP, dP. Ini bukan dP, ini D lambda. D lambda. D lambda. Jadi G lambda D lambda itu sama dengan coret sama dengan minus 2V per lambda kuadrat D lambda. Oke ya, dapat nih. Kita konfirmasi dengan ini ya, benar nggak dengan hasil di buku ya? Kok? Oh iya, salah. Ini nih, ini lambda kali lambda kuadrat, jadi lambda pangkat 3 sebenarnya. Nah pertanyaannya tanda negatifnya kemana gitu ya? Kok nggak ada tanda negatifnya gitu ya? Tanda negatif sebenarnya lebih kepada apa ya? Tanda negatifnya nggak ada. Kenapa dihilangkan sebenarnya? Bentar, tanda negatif. Ya, oke. Sebenarnya berarti lebih kepada jumlahnya saja, karena jumlah kan nggak mungkin negatif ya. Misalnya gitu. Jumlah kan nggak mungkin negatif, terminologinya pasti nggak mungkin negatif. Pasti jumlah itu ada kumpulan tertentu gitu. Jadi tanda negatif ya kita hilangkan saja. Oke. Sip. Nah, kita lanjutkan dengan koordinat 3 dimensi ya. Koordinat 3 dimensi misal. Jadi nanti akan ada 3 sumbu X, Y, Z. Ada berarti dx, dy, dz ya. Kemudian juga ruang momentumnya adalah Px, Py, Pz, sehingga nanti ruang fasa minimal, ruang fasa totalnya adalah dx yang ini. Ruang fasanya adalah dx, dy, dz. Ruang fasa totalnya ya dx, dy, dz, dpx kali dpy, dpz gitu ya. Nah, itu adalah ruang fasa untuk semua posisi yang mungkin. Nah, kita lanjut dengan ruang fasa momentum ya, dengan cara mengintegralkan ruang fasa totalnya. Kita dapatkan bahwa ruang fasa momentumnya adalah integral dari dx, dy, dz, yaitu kita integralkan satu-satu, jadi lx, ly, dan lz itu adalah sebenarnya ya intinya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Ini sebenarnya lebih kepada volume ya, volume ruang spasial. Oke. Nah kemudian kita lanjutkan dengan menghitung jumlah keadaan dalam ruang fasa momentum tersebut, yaitu dpi p per dpi minimum ya. Benar. Notasi ini tuh dibacanya adalah gamma sebenarnya, maaf, delta gamma P per delta gamma minimum ya. Nah ini adalah kita bagi delta ruang fasa minimumnya sendiri adalah H pangkat 3 ya. Ini adalah konsekuensi dari ketidakpastian Heisenberg ya. Oke, sehingga nanti jumlah keadaan dalam ruang fasa momentum adalah Lx kali Ly kali Lz per H pangkat 3 dpx, dpy, dpz. Gitu. Nah, kemudian cara melihat bahwa
kalau kita ingin bekerja dalam ruang fasa momentum bentuknya seperti ini sebenarnya bisa-bisa aja, cuma rada rumit gitu untuk menyelesaikannya. Kita ubah koordinat yang tadinya kartesian biasa menjadi koordinat bola gitu ya, dimana bahwa persamaan energi, kita mulai lagi dari energi kan ya, menyatakan bahwa energi sebanding dengan P kuadrat per 2M, dimana unsur P ini adalah Px kuadrat tambah Py kuadrat tambah Pz kuadrat per 2M. Konsekuensinya adalah maka Px kuadrat tambah Py kuadrat tambah Pz kuadrat sama dengan 2M. Dan ini seperti dengan ya, ini sama dengan persamaan koordinat bola. Ini adalah jari-jari bola gitu ya, kuadrat dari jari-jari bola. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi sekarang kita punya bola dengan jari-jari P. Dalam bola berarti koordinatnya 3 dimensinya ya, ada Px, Py dan Pz ya, dengan jari-jari P. Maka jika ada bola dengan kulit ketebalan dp, dia akan memiliki volume kulit bola. Dan seperti kita ketahui bahwa dengan jari-jari P maka dia memiliki nih energi E. Jadi di sini energinya adalah E. Di sini juga energinya E. Selama dia jari-jarinya sama, energinya tetap sama, E. Ya, kalau misalnya jari-jarinya berbeda karena dia ada ketebalan, maka dia memiliki tingkatan energi yang berbeda. Jadi sebenarnya ya sama dengan yang 2 dimensi, dia adalah kalau sebuah jari-jari bola momentum dengan ketebalan dp, maka dia sebenarnya terdiri dari tingkatan-tingkatan energi yang berbeda gitu. Nah, bagaimana cara ininya mencari volume kulit bolanya? Kan kita pernah tahu bahwa dalam matematik volume itu luas alas kali tinggi. Ya, luas alasnya apa? Permukaan bola, yaitu 4pi r kuadrat. Tingginya berapa? dr gitu. Nah, kalau dalam ruang momentum berarti kulit bolanya adalah 4pi p kuadrat. R-nya kita ganti dengan P. Ketebalannya adalah dp. Gitu. Sehingga nanti kita akan dapatkan kulit bolanya sebesar volume kulit bolanya itu adalah 4pi p kuadrat dp. Dan itu mengganti dari dpx, dpy, dpz. Dan ini pun sama sebenarnya kan. dpx, dpy, dpz kan itu sebenarnya adalah volume juga ya. Ya, ini adalah dpx, ini adalah dpy, ini adalah dpz. Dan kalau kita kalikan, kita akan dapatkan apa? Volume kotak ini kan. Cuma masalahnya adalah kita tidak bekerja dalam kotak ini, tapi kita ubah menjadi dalam koordinat 3 dimensi bola gitu, koordinat bola gitu. Sehingga itu kerja kita jadi lebih mudah dengan elemen volumenya menjadi 4pi p kuadrat dp gitu. Oke, jadi kita akan dapatkan jumlah jumlah keadaan dalam ruang momentumnya adalah Lx kali Ly kali Lz per H⁻3 4pi p kuadrat dp gitu. Sehingga rapat keadaan persatuan volumenya adalah dn ya, Gp dp itu sebanding dengan dn per Lx Ly Lz. Ini adalah volume spasial. Sehingga kita akan dapatkan bahwa rapat keadaan persatuan volumenya itu adalah 1 per H⁻3 4p pi kuadrat dp. Kita lanjutkan lagi dengan mengubah, misalnya kita inginkan GE DE dan kemudian G lambda
kita ubah jadi dalam terminologi lambda gitu ya, kita cari ya, kita akan dapatkan bahwa GEDE nya sebesar 1/h⁻3 4pi akar 2 m⁻3/2 kali epsilon pangkat setengah DE. Nah, ini adalah GEDE. Kemudian dalam terminologi panjang gelombang ya, dalam terminologi panjang gelombang kita akan dapatkan bahwa G lambda D lambda sebanding dengan 4pi per lambda pangkat 4 D lambda gitu ya. Kenapa kita mengubah dari terminologi momentum menjadi energi atau menjadi lambda? Ya tergantung dari masalah yang kita hadapi. Misalnya untuk partikel ya, berarti itu momentum. Kalau untuk gelombang berarti dalam terminologi G lambda gitu. Jadi atau foton, fonon gitu, itu beda-beda gitu ya. Nah gitu, itu manfaatnya. Kalau elektron misalnya gimana gitu, berarti dalam terminologi energi gitu. Jadi rapat keadaan persatuan volume ini persamaannya ya tergantung kita pilih, misalnya dalam 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi gitu. Jadi nanti ya tergantung dari batas dan jenis partikel yang kita akan analisis gitu. Oke. Sekian kuliah kita hari ini, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.